Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Film dibuka oleh seorang tentara khusus yang baru saja kembali ke negaranya bernama Ray. Si Mamang Ray berencana untuk meninggalkan militer dan menikahi kekasihnya, dan itu akan menjadi tugas terakhirnya. Kelly, kekasih Ray, terlihat sedang santai di sebuah taman. Kemudian Ray tiba-tiba datang tanpa memberitahu Kelly sebelumnya. Tentu saja Kelly sangat senang, sebab sebelumnya Ray mengatakan bahwa Ray akan pulang minggu depan. Di saat itu juga, Ray langsung mengeluarkan sebuah cincin dan segera melamar Kelly. Yes! Setelah lamarannya diterima oleh Kelly, mereka berdua akan meninggalkan taman. Namun Kelly poho alias lupa membawa buku yang tadi dia baca, sehingga Ray segera kembali untuk mengambilkan buku itu. Tiba-tiba saja datang dua orang pria dengan mobil yang sangat mewah, dan salah satu dari pria tersebut yang bernama Tim merayu si Kelly. Hai. Awalnya, Ray dan Kelly tetap acuh dan tidak menanggapi mereka dan masuk ke dalam mobil. Namun si Tim malah ngahajakeun dan keluar dari mobil lalu melepaskan celananya dan menunjukkan kanyutnya tepat di depan banget si Kelly. Melihat hal itu, Ray tentu saja sangat marah dan langsung memukul dua orang itu. Lalu Tim mengeluarkan pisau dan berniat untuk menghabisi Ray. Namun Ray berhasil menangkis pisau tersebut. Tim. Karena Ray melakukan perlawanan, akibat dari perkelahian itu, si Tim meninggal karena tertusuk oleh pisaunya sendiri. Karena kejadian itu, Ray dan Kelly pergi menemui pengacara mereka. Sebab gini, Ray ini menghadapi tuduhan pembunuhan. Si pengacara kemudian memberitahu Ray bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika dia mengaku bersalah, hukumannya hanya akan berlangsung selama 2-3 tahun. Dan dia hanya akan menjalani hukuman selama 18 bulan saja. Namun jika Ray tidak mengajukan pengakuan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 5-8 tahun penjara. Alhasil, pilihan yang harus Ray pilih tetap saja kalau dia harus dihukum penjara. Akhirnya, dia telah memutuskan untuk mengaku bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Kemudian beralih ke ayah dari pria yang terbunuh bernama Harvey Thompson. Dan dia tampaknya tidak dapat menerima kematian sang putra. Sepertinya si Babe bukanlah orang biasa. Bahkan karena si Babe adalah orang yang kaya raya, si Babe menyuruh orang suruhannya untuk mencari tahu identitas si Ray. Orang tersebut juga memberikan informasi tambahan mengenai lokasi di mana Ray akan dipenjara. Jack adalah seorang yang bertanggung jawab atas penjara tersebut, di mana ia kini dikunjungi oleh si Babe, ayah dari si Tim. Si Babe berkata jika dia sangat terpukul atas kematian sang anak. Lantas, ia meminta Jack untuk memastikan bahwa Ray tidak akan bisa pernah keluar dari penjara lagi. Bahkan si Babe menyogok Jack dengan uang yang sangat banyak, yang bisa dipakai untuk membeli seblak dengan topping ikan hiu. Hari hukuman bagi para narapidana penjara pun tiba. Salah satu sipir yang bernama Rico menyambut para tahanan yang baru. Saat itu, Ray dan beberapa tahanan lainnya diperintahkan untuk membuka semua pakaian mereka untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Rico mulai membenci Ray sebab Ray berusaha membela pria di sebelahnya yang dipaksa melepaskan pakaian dalamnya. Sejak hari pertama Ray di penjara, Ray telah mendapatkan pukulan dari si Rico. Put on your new uniforms, ladies.
Setelah itu, Ray dibawa oleh seorang penjaga bernama William untuk menemui Jack Morrison. Disinilah terungkap bahwa Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun, yang mana 4 tahun dihabiskan di Irak. Ia juga dianugerahi medali keberanian atas tindakannya di Irak. Pada saat ini, Jack mencoba bersikap baik seolah-olah dia tidak merencanakan sesuatu dan menyuruh penjaga untuk menjaga Ray. Setelah beberapa hari, Ray mulai mendapat sambutan hangat dari narapidana yang lain. Saat Ray sempat berkelahi, sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Majen datang untuk membantunya. Tampaknya akan terjadi perkelahian antara dua geng narapidana di sana, tetapi William turun tangan dan memerintahkan mereka untuk segera bubar. Di penjara, Ray ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan penjara. Dia kemudian bertemu dengan David, seorang narapidana senior yang memberitahu Ray mengenai buku-buku yang harus disusun. Ketika Ray sedang membaca buku harian di dalam selnya, tiba-tiba ia didatangi oleh Rico dan mulai memeriksa kamarnya. Penjaga tua itu kemudian menemukan foto pacar Ray. Ray harus menyaksikan foto pacarnya dijilat oleh si Rico. Tentu saja, Ray merasa dihina dan ingin memukul si Rico. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab dipegang oleh dua penjaga lainnya. Si Rico semakin ngehajakin dan membuat Ray semakin marah dengan merobek foto pacarnya. Kemudian Rico memerintahkan Ray untuk membuka bajunya dan mulai menghajarnya. Rico yang tidak puas hanya dengan memukulnya saja, berniat melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Namun untunglah Victor datang dan mencegahnya. Saat Ray sedang mandi, ia kembali diperlakukan dengan buruk oleh seorang narapidana di sana. Pada saat itu, ada seorang pria bertubuh besar bernama Hammer yang hendak melecehkan si Ray. Kemudian si Hammer yang badigul itu menyuruh Ray untuk berjongkok supaya niat buruknya bisa disalurkan. Namun Ray tidak tinggal diam dan langsung menghajar Hammer. Rico kemudian muncul dan menghajar Ray hingga ia dibawa kembali ke kamarnya Jack. Ray berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha membela diri dari perilaku si Hammer yang busuk. Namun Jack tampaknya tidak peduli sama sekali. Bahkan si Jack mengatakan jika hal seperti itu memang hal yang biasa dan wajar bagi para penghuni penjara. Ray kemudian dipukul oleh para penjaga sebab dianggap melawan. Victor meminta untuk berhenti memukuli Ray sebab bisa jadi si Ray akan mati. Saat makan siang, Ray bertemu lagi dengan para narapidana di perpustakaan, termasuk Jayde, yaitu seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun. Saat mereka di sana, Ray melihat seorang narapidana yang pernah berkelahi dengannya saat awal masuk tahanan. Ray dan David melanjutkan percakapan mereka tentang masa lalu mereka di perpustakaan. Terungkap bahwa David tidak akan keluar dari penjara karena 15 tahun yang lalu ia dan kakaknya merampok sebuah truk uang dan menembak dua orang satpam serta membunuh seorang polisi. Saudaranya juga tewas dalam perampokan tersebut dan uangnya masih belum bisa ditemukan hingga sampai saat ini. Dan hanya Davidlah yang tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Di tengah perbincangan, Rico tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Ray bahwa ia kedatangan tamu. Ternyata itu adalah pacar Ray, yaitu Neng Kelly. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman lebar karena ini adalah kunjungan pertama Kelly ke sana. Sayangnya, percakapan mereka hanya berlangsung singkat sebab Rico datang dan menyuruhnya untuk masuk lagi. Selain itu, Rico dengan sengaja memprovokasi Ray dengan mengatakan bahwa dia ingin bermesraan dengan pacarnya. Dengan sengaja, mereka berusaha keras untuk memancing emosi Ray. Namun usaha mereka untuk membuat Ray marah gagal. Setelah itu, Ray berkumpul dengan Majen dan gengnya sambil bermain kartu. Karena sikap keras Ray, Majen menawarkan diri untuk melindunginya selama di penjara. Ketika Jayde yang berusia 18 tahun sedang berolahraga, ia tiba-tiba diganggu dan dipaksa oleh Hammer yang sebelumnya ingin melecehkan si Ray.
JD yang masih berusia 18 tahun, yang masih muda, tentu saja sangat mudah bagi si Hammer untuk melumpuhkannya. Untunglah, Ray datang dan menolong JD. William kemudian segera datang dan menghentikan perkelahian itu. Sejak awal, memang si Ray sudah mendapatkan banyak tekanan. Ketika dia sedang membersihkan toilet, tiba-tiba dia didatangi oleh pria yang sebelumnya berkelahi dengannya. Pria itu mencoba untuk membalas dendam pada Ray, namun Ray dengan sangat mudah untuk mengalahkan si pria itu. Seperti biasa, setiap kali Ray bertarung dengan orang jahat, Rico akan muncul seolah-olah dia memperhatikan setiap gerakan Ray. Namun kali ini, Jake ikut serta bersamanya. Jake yang telah disuap oleh Harvey dan memiliki misi tersendiri, mengambil sebuah pemukul dan menusuk Ray dari belakang. Keesokan harinya, 3 pengawal yang telah disuap oleh Jake berkumpul. Victor mulai mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Dia juga mengancam bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Setelah Victor pergi, William sebagai kepala penjaga narapidana mendatangi mereka dan ternyata dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Dia kemudian memarahi mereka karena menyuruh Ray untuk membersihkan toilet sebab dia telah ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan. William marah dan terus mengingatkan kedua anak buahnya untuk tidak membuat keputusan tanpa izin darinya. Rico dan Po kemudian menemui Jake dan memberitahukan bahwa Victor telah memutuskan untuk tidak terlibat dan berniat merusak rencana mereka. Lantas, Jake menyuruh mereka untuk membereskan si Victor. Setelah itu, kedua penjaga tersebut pergi ke sel tahanan dan mulai memeriksa tempat tidurnya. Mereka kemudian menemukan senjata tajam. Kemudian, mereka berdua menyuruh narapidana tersebut untuk berlutut dan meminta maaf. Saat si narapidana itu ditugaskan untuk membersihkan toilet, dia terkejut sebab menemukan Victor yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, Rico dan Po datang, dan ternyata ini adalah pembunuhan berencana. Sehingga mereka berdua menuduh si narapidana yang membawa senjata tajamlah adalah pembunuhnya. Saat waktu santai, Ray duduk bersama David dan bertanya tentang Megan. David mengatakan bahwa Megan adalah orang yang sangat disegani di sini, sebab memiliki gengnya sendiri untuk menjalankan sindikat narkoboy dari dalam penjara. Namun dari kejauhan, geng Megan mencurigai percakapan mereka dan langsung mendatangi Ray dan David. Ray kemudian diperingatkan oleh Megan untuk berhati-hati dan tidak mengusik ketenangan mereka. Hal ini disebabkan karena selain geng Megan ada satu geng lainnya yang menjadi saingannya. Saat Ray dan David sedang mandi, geng Megan tiba-tiba datang dan menikam pria yang berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Ternyata pria tersebut adalah salah satu anggota geng saingan Megan. Karena Ray dituduh membunuh pria tersebut, maka ia segera menemui geng tersebut dan menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Malahan Ray mengatakan bahwa geng Megan bertanggung jawab atas kematian anggota geng mereka. Kemudian di tempat lain, pria yang masih unyu-unyu yaitu JD yang dipaksa oleh Hammer di sebuah ruangan tersembunyi. Dengan lampu yang dimatikan, Hammer melancarkan keinginannya untuk membelaam anak di bawah umur. Di hari berikutnya, Kelly mengunjungi Ray untuk kedua kalinya. Namun ia justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kedua penjaga yang jahat itu. Kelly disuruh melepaskan pakaiannya untuk melewati pemeriksaan keamanan. Karena Kelly rindu sama si Ray dan telah menunggu 2 minggu untuk bertemu. Tidak punya pilihan lain, Kelly pun terpaksa membuka pakaiannya, menyisakan cangcut dan kutangnya saja. Tentu saja, Ray yang mengetahui hal ini pun sangat marah. Namun lagi-lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, JD sekali lagi dibelaam oleh si Hammer. Karena dirasa sudah double, akhirnya JD memberanikan diri untuk membunuh Hammer dengan cara menusuk Hammer dengan obeng yang sudah dia siapkan sebelumnya.
Setelah itu, Ray dipanggil ke sel Majen yang kini dia sangat marah karena Ray menolak untuk bergabung dengannya. Ketika Ray sedang menghabiskan waktu dengan David, Rico dan Po tiba-tiba datang dan membawanya ke bengkel. Dan ternyata Majen adalah dalang di balik aksi mereka berdua. Karena Jake tidak ingin Ray terbunuh, Majen mengancam akan membunuh semua orang yang dekat dengan Ray, termasuk David dan Kelly. Kemudian Rico berniat melukai Ray, dan kini Ray akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya lagi, sehingga ia menghajar kedua penjaga tersebut. Akibat kejadian itu, Ray harus masuk ke dalam sel gelap yang sudah ditentukan. William kemudian mendatangi kantor Jake dan menanyakan mengapa Jake memerintahkan kedua penjaga tersebut untuk membawa Ray ke bengkel. Namun Jake tidak mengaku, malahan mengingatkan kepada William bahwa dialah penguasa di sana. Sementara itu, Ray diperlakukan seperti binatang dan hampir menjadi gila setelah beberapa minggu ada di sana. Setelah menjalani hukuman yang panjang di dalam sel tertutup yang terisolasi, dia pun akhirnya dibebaskan dari sel gelap itu dan diantar oleh salah satu penjaga. Kemudian, William berusaha bertanya kepada Ray, apa penyebab semua tahanan di penjara itu sangat benci, bahkan memperlakukan Ray dengan sangat keji. Namun Ray tidak mau mengatakan apapun, sebab ia tidak mau mempercayai siapapun di penjara itu. Meskipun William juga seorang mantan tentara. Setelah Ray sembuh, Majen masih penasaran dan ingin membalaskan dendam. Dan ia meminta Jayde untuk menusuk Ray. Namun karena Ray selalu baik kepada Jayde, Jayde pun tak jadi melakukannya. Akibat Jayde menolak, dia harus meninggal oleh geng Majen. Ray yang mengetahui bahwa Jayde telah terbunuh, dia tak bisa menahan emosinya dan langsung mendatangi geng Majen di lapangan. Setelah mengalahkan si botak dengan 3 pukulan saja, Ray menghina tindakan Majen yang telah membunuh temannya sendiri. Akibatnya, Ray mendapatkan dukungan dari para narapidana lain, dan dia menentang Majen untuk berduel 1 lawan 1. Jake mengetahui semua yang terjadi saat ini, namun ia memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka bertarung saja. Ray yang punya dasar bela diri dari militer, tentu saja akan mudah untuk mengalahkan si Majen. Hingga akhirnya Ray mencekik Majen dan hampir membunuhnya. Namun ketika ia melihat David yang memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya untuk tidak membunuh Majen, namun tiba-tiba ada pisau yang ngagulutuk ke arah Majen. Majen langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Ray dari belakang. Namun ia dihalangi oleh si David. Majen akhirnya ditikam hingga tewas oleh pemimpin geng saingannya. Setelah itu, Ray dibawa oleh William ke ruangan Jake. Dan Jake menjelaskan bahwa hukuman penjara Ray telah diperpanjang. Ray kemudian memaki-maki Jake dengan kata-kata yang kasar dan berhasil memancing emosi si Jake. Secara tidak sadar, Jake akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar dengan mahal untuk mencegah Ray keluar dari penjara itu. Namun ternyata itu semua adalah jebakan untuk si Jake. Tak lama, William dan timnya muncul dan menangkap Jake yang disebut-sebut sebagai bos di penjara itu. Rico dan Sipo, 2 penjaga yang paling nyebelin pun juga ikut ditahan. Setelah semuanya berakhir, Ray pergi menemui David yang masih hidup di rumah sakit. Pada saat itulah, David memberitahukan lokasi uang curian yang dia sembunyikan. Dia meminta Ray untuk mengambil dan memakai uang itu dan memulai kehidupan yang baru yang bahagia. Ditambah lagi, David juga mengatakan kepada Ray jika ia sangat merindukan putrinya dan meminta Ray untuk memberinya sekantong uang.
This fucking guy. Pada akhirnya, Ray dibebaskan dari penjara secara terhormat oleh William. Ray disambut bahagia oleh Kelly. Selain itu, Ray juga menemui putri David dan memberinya sekantong uang. Ray juga mengatakan jika David sangat merindukan putrinya itu. Kemudian, William menyuruh para narapidana baru untuk mengenakan pakaian penjara, dan salah satu dari mereka adalah Harvey Thompson, yaitu ayah dari si Tim. Yang artinya si Babe kini menjadi tahanan, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.